Kira Siapa? mantap. Allahu Akbar. Kak, mau tanya, Apa itu? gimana biar hidup, biar sukses gitulah? Biar hidup sukses. Iya, Kopinya mantap ya. ada. Hasil dari bapak. Ini pisau siapa ini? Pisaunya Uya. Tajam pisaunya ya. Iya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan kayak Hakimun Jair ya. Karena deretan yang pertama, golongan hamba iblis adalah Hakimun Jair, hakim yang tidak adil, seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya kalau kita punya jabatan, kita punya uang, kita punya kedudukan, kita kaya, antri yang bela. Hukum pura-pura tidak mengerti, hukum budeg, hukum pura-pura tidak lihat. Kenapa? Kita banyak uang, punya jabatan. Jangan hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi kalau kita orang miskin, tidak punya apa-apa, nyuri senal satu, hukum cepat-cepat ditegakkan. Jangan seperti pisau. Jadilah pisau yang sejati. Oke? Oke, Kak. Pisau. Di kamar singa ya, sesuai dengan pila ini, Singoedan ya. Kamar singa. Ya emang cocok, kalian berdua sini jaga cocok lah, karena ada gambar singanya nih. Pisau Singoedan. Apa tadi pertanyaannya? Pengen hidup sukses, Kak. Pengen hidup sukses. Buset, Masya Allah, sukses dunia akhirat ya, jangan dunia aja. Kalau Iya, sukses dunia akhirat. dunia aja percuma, sukses hidup dunia dan akhirat. Masya Allah. Berarti tema sekarang adalah sukses hidup dunia dan akhirat. Ini direkam di villa orang tua kami, Bapak Joko Susilo SHMH, penanggung jawab sekaligus pimpinan Majelis Taklim Nurul Hidayah, disyuting di Villa Lematan, Singoedan. Karena sesuai dengan pisau gambar singo. Ini singanya singa edan juga nih ya. Iya. Masya Allah, mantap. Hidup sukses dunia dan akhirat gampang. Yang penting gimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala ridho, menurunkan ridho kepada kita. Kalau kita kaya, sukses nih ya. Alhamdulillah seperti orang tua angkat AA, sekarang sukses. Jadikan kekayaan itu alat pancing. Untuk memancing apa? Untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Banyak sedekah. Iya. Terkenal dengan Jumat Berkah kalau di orang tua AA, di grup Lematang. Jumat Berkah. Silakan saling berbagi karena harta itu merupakan titipan, amanah dari Allah. Jadikan harta itu alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pintar, jadikanlah kepintaran itu, ilmu itu jadikan alat pancing untuk mancing ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jangan dipakai nipu, bahaya, celaka, bukan alat pancing ini. Mancing bendu Allah nanti celaka. Jadikan ilmu itu, kepintaran itu alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bela yang benar. Iya. Kalau yang salah, silakan sesuaikan dengan aturan hukum. Jadikan alat pancing kepintaran itu, ilmu itu. Gimana kalau kita tidak punya harta, orang pun juga pintar pun juga nggak pintar, bodoh. Jadikan kebodohan itu alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak bertanya kepada orang yang tahu ilmu agama. Tapi masih ingat nih, ucapan Bapak masih ingat, nak, jangan sekali-kali menjadi orang bodoh, jadilah orang pintar. Dipikir-pikir sama bener, kita harus jadi orang pintar, harus pingin tahu dan belajar serta belajar. Jangan jadi orang bodoh. Kalau jadi orang bodoh capek, kata Bapak masih ingat itu. Masih ingat di memori AA, masih ingat. Jadilah orang pintar. Jadilah orang pintar yang kuat imannya, kuat takwanya, selalu menjalankan ilmu agama dan mengamalkan ilmu dengan ikhlas, tulus semata-mata karena Allah. Jadikan kebodohan itu alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Kaya, ilmu, pintar. Gimana kalau punya ilmu agama? Nah, kalau punya ilmu agama, amalkan ilmu agama itu sebagai alat pancing
untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ikhlas mengamalkannya. Masih ingat omongan Bapak. Nah, kalau mengajar ibu-ibu jemaah di majelis taklim Bapak dan tabligh kemana-mana, ikhlas ya, jangan karena uang, jangan karena amplop, ikhlas ya. Masih ingat tuh, siap Bapak anak laksanakan, akan ikhlas menjalankannya. Karena alhamdulillah banyak panggilan ke Cianjur, Sukabumi, ke Jakarta, ke Bogor, ke Purwakarta. Alhamdulillah, kenapa? Ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, nanti Allah yang akan membalas. Jadikan ilmu agama itu alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan alat pancing ikan, bukan. Itu mah pancing ikan, bukan. Ya. Jadikan alat pancing untuk memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak ustadz target, ya, itu ilmunya nggak akan berkah. Kan banyak sekarang nih, banyak sekarang. Kalau pingin mengundang ustadz ini sekian juta, katanya nggak? Sekian juta, naudzubillah, subhanallah. Padahal sudah diancam oleh Allah. Barang siapa yang menjual ayat-ayat kami, kata Allah, yang menjual ayat-ayat kami karena uang, maka langgeng neraka jahanam selamanya. Naudzubillah, subhanallah. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Jangan sampai seperti itu. Jadikan ilmu agama ini alat pancing untuk memancing ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sukses dalam ridho Allah, hidup kita berkah, hidup kita tenang, selamanya ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin Bapak lagi sakit, ya. Minggu kemarin Bapak lagi sakit. Kita doakan semoga Bapak, Bunda, dan adik AA, Dek Mulan, Dek Gumai, keluarga Lematang, semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insya Allah hari Minggu Bapak akan ke sini, kita bersihkan semua sawang-sawang, jangan ada sarang laba-laba. Karena malu, pernah ceramah di grup Lematang, orang-orang yang terwarisi oleh kefakiran dan kemiskinan diantaranya membiarkan sarang laba-laba. Makanya di Villa Lematang Singoedan ini jangan ada sarang laba-laba, bahaya. Nanti diejek lagi, bahaya ini ya. Pokoknya harus bersih. Apalagi kamar mandi harus bersih. Patokan rumah, villa apa saja, kamar mandi. Masih ingat omongan Bapak tuh. Kalau kamar mandinya bersih, bagus, rapi, berarti yang lainnya juga rapi. Itu patokan satu. Pasti bersih yang lainnya. Kalau kamar mandinya sudah acak-acakan, sudah bau, sudah kotor, sudah licin, wes yang lainnya amburadul. Makanya kebersihan sebagian dari iman. Jangan sampai ada sarang laba-laba, jangan sampai kotor, kita harus bersihkan, harus tanggung jawab. Semoga Bapak, Bunda, dan adik-adik AA, Dek Mulan, Dek Gumai, keluarga Lematang, semuanya ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan saksi kita di syuting di Villa Lematang Singoedan, biar semakin berkah kita ke depannya. Yang paling utama apa itu? Laksanakan sholat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita umurnya puluhan tahun, umurnya ratusan tahun, bahkan 1000 tahun, kalau tanpa ibadah sholat, nol, percuma.